Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Kazemihara berterima kasih atas bantuan yang diberikan Shinichiro sebelumnya. Kazemihara sadar akan ketidakmampuannya dalam memimpin, tapi Shinichiro tampak tak peduli sama sekali. Kazemihara benar-benar mendapatkan pengetahuan baru bagaimana cara memimpin sebuah kegiatan yang menjadi masalah lain bagi teman-temannya. Tapi Shinichiro merasa tak perlu berkata seperti itu. Kazemihara pun berkata untuk masuk ke topik utama yang ingin ia bahas, yang membuat Shinichiro kaget dengan perubahannya. Kembali ke kelas, setelah berunding, Shinichiro memutuskan untuk menjadi asisten serta penasihat kelas untuk membantu tugas Kazemihara. Shinichiro tak menyangka akan berakhir seperti ini. Sebelumnya, Kazemihara berkata kalau ia sadar atas ketidakmampuannya dalam memimpin. Karena itulah ia membutuhkan orang seperti Shinichiro yang dapat memimpin kelas, dan Shinichiro tak dapat menolaknya. Tapi terlepas dari itu, Shinichiro juga akan terus melakukannya karena ini adalah tanggung jawab sebagai pencetus idenya. Shinichiro pun memutuskan tujuan mereka, yaitu mereka akan mengincar posisi teratas. Banyak teman kelasnya yang kaget, begitu juga Kazemihara. Kazemihara merasa mereka harus menjual takoyaki sebanyak mungkin, namun waktu yang mereka miliki pasti tak akan cukup. Tapi Shinichiro berkata kalau mereka pasti bisa. Shinichiro sudah meminjam data festival budaya 10 tahun terakhir dari OSIS, dan menurut data yang tercatat, penjualan teratas memiliki kesan yang berbeda dari kebanyakan, seperti mampu menghadapi arus pelanggan yang tinggi. Dalam hal ini, pakaian yang Shinichiro putuskan akan mencolok dan meninggalkan kesan yang kuat. Selain itu, kelas mereka juga akan menawarkan layanan pesan antar. Jadi jika mereka melakukannya dengan benar, penjualannya pasti akan sangat tinggi. Seisi kelas tak menyangka kalau ternyata sesimpel itu dan merasa mereka punya kesempatan yang bagus. Shinichiro juga merasa senang teman-teman kelasnya mulai termotivasi. Shinichiro menambahkan untuk membuat teman kelasnya bersemangat soal di mana banyak orang yang mengejek mereka karena sangat lama memutuskan untuk apa yang harus dilakukan. Jika mereka bisa menempati posisi teratas, bukankah akan terdengar sangat menarik, yang membuat seisi kelas menjadi bersemangat. Mereka juga setuju soal orang-orang yang mengejek mereka sangatlah menyebalkan, dan dengan ini Shinichiro merasa ini akan berhasil dan melanjutkan pertemuannya. Setelah menempatkan posisi setiap orang, pertanyaannya adalah siapa yang akan memasak, yang membuat seisi kelas terdiam. Tampaknya tak ada seorang pun yang ingin menjadi juru masak, dan Shinichiro mencoba menawarkan ke Sukamoto, tapi Sukamoto dengan tegas menolaknya karena ia tak memiliki pengalaman memasak sedikit pun dan pasti akan berakhir buruk. Kazemihara juga setuju soal itu, seperti dirinya yang membuat masalah ketika memasak bersama ibunya. Tiba-tiba Haruka memanggil Shinichiro dan menawarkan diri sebagai juru masak. Shinichiro merasa tertolong, tapi apakah Haruka tak masalah? Dan Haruka tampak bersemangat ingin mencobanya. Shinichiro merasa Haruka selalu mencoba untuk tak tampil menonjol agar tak terjadi masalah di antara para gadis. Tapi sekarang tampaknya Haruka mencoba untuk berubah, dan Shinichiro tak bisa mengabaikan niat dari Haruka itu. Shinichiro pun mengerti dan akan menyerahkan peran itu ke Haruka. 3 hari kemudian, dan Shinichiro merasa semuanya berjalan lancar. Tapi Kazemihara datang membawa kabar buruk, di mana anggaran mereka sangat terancam. Shinichiro merasa setelah melihat harga bajunya, harusnya mereka masih punya biaya anggaran yang tersisa. Itu karena tim dekorasi yang banyak sekali meminta dana. Shinichiro kaget dengan harga barangnya dan mencoba bertanya langsung ke tim dekorasi, dan tampak sedang terjadi keributan di sana, di mana kedua kelompok itu berdebat untuk menggunakan dana lebih bagi tim mereka sendiri. Shinichiro pun langsung mengerti inti masalahnya dan mencoba bertanya ke Akasaki apa yang sebenarnya terjadi. Akasaki menjelaskan kalau mereka ingin membuat desain seperti ini, dan ketika Shinichiro melihat konsepnya, ia merasa itu konsep yang sangat bagus. Mendengar itu membuat tim Akasaki merasa senang mendengarnya. Karena itulah mereka butuh dana yang lebih banyak, tapi sangat sulit menurut Kazemihara. Mai merasa kecewa karena idenya sangat bagus, tapi tak bisa direalisasikan. Shinichiro pun memahami kalau tim Mai sudah berusaha keras, tapi menurut Mai mereka seperti itu karena Shinichiro yang sudah berusaha keras juga. Jadi mereka ingin melakukan yang terbaik juga. Juga mereka menyadari kalau ini adalah festival budaya yang bisa mereka nikmati bersama-sama. Tapi Mai mengerti jika tak ada dana apa boleh buat dan akan menyerah atas konsep ini. Tapi Shinichiro berkata untuk tak perlu karena ia
bisa mengakali masalah ini yang membuat Mai kebingungan. Shinichiro memanggil tim dekorasi dan berkata ia tak bisa memberikan mereka dana, tapi ada cara yang lebih terjangkau dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu pertama, mereka harus pergi ke tukang kayu atau home center dan mencari kayu bekas. Tak masalah jika kotor karena bisa dibersihkan. Lalu untuk masalah kipas, layar, dan bambu dan semacamnya, pergilah ke toko 100 yen. Lalu untuk kertas motif kayu, mereka bisa membuatnya dengan menggunakan printer dan print skala besar, lalu satukan dengan karton dan selotip dan semacamnya. Mendengar itu membuat Mai kagum betapa hebatnya Shinichiro. Dengan ini mereka bisa memangkas dana yang mereka miliki. Satu persatu mereka pergi menyelesaikan masalah, tapi tampaknya tim dekorasi merasa tak senang dengan apa yang Shinichiro lakukan sebelumnya. Shinichiro sangat mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia tak memperdulikannya demi kebahagiaan Haruka. Haruka pun tiba-tiba datang menyapa untuk membicarakan soal menu, tapi ia merasa sudah mengganggu waktunya Shinichiro. Shinichiro tak mempermasalahkannya dan memperlihatkan konsep yang mereka miliki. Melihat itu membuat Haruka merasa kagum, tapi bukankah ini akan sangat sulit membuatnya? Tiba-tiba Shinichiro dapat sebuah ide, di mana ia berkata kalau tim dekorasi pasti bisa melakukannya. Tampak seperti mengancam mereka, tapi Haruka yang polos berkata kalau itu sangatlah luar biasa dan merasa itu sangat keren, yang membuat tim dekorasi merasa bersemangat dibuatnya. Mereka berkata kalau membuat hal semacam ini sangatlah mudah bagi mereka. Mai yang melihat itu kaget dibuatnya. Kenapa orang yang keras kepala itu tiba-tiba berubah? Pasti ini karena opainya Haruka yang besar. Itu meluluhkan mereka semua, yang membuat Haruka merasa malu dibuatnya. Shinichiro merasa masalah ini sudah terselesaikan, tapi tiba-tiba seseorang memanggil Shinichiro, di mana Sukamoto komplain soal jam kerjanya. Jika begini, ia tak bisa menikmati festival budaya, yang membuat Kazemihara kesal karena Sukamoto malah sibuk pacaran nantinya. Shinichiro bingung apakah mereka bisa mengubah shiftnya. Tiba-tiba masalah lain datang, di mana ada murid yang bolos, lalu ada masalah soal komputer, dan masalah bertambah satu demi satu. Mereka semua bergantung dengan Shinichiro. Shinichiro menyadari kalau ini menjadi sesuatu yang berbahaya, di mana Kazemihara juga bingung apa yang harus dilakukan. Shinichiro mengerti dan meminta mereka untuk menunggu sampai besok. Malamnya ketika Kanako pulang, ia tak melihat abangnya sama sekali, dan ketika ia ke ruang makan, ada catatan yang tertinggal di sana. Kanako penasaran kemana abangnya pergi dan melihat kamar abangnya yang masih terang. Penasaran, Kanako mencoba mengintip dan ketakutan dibuatnya karena wajah Shinichiro yang terlihat sangat menyeramkan sedang melakukan sesuatu. Dan cerita pun berlanjut.